Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang bisa mengunjungi Bapak, Ibu, Saudara kembali di dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, baik sama-sama kita berdoa, tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini, di mana Engkau berkenan menyertai kami dari sejak terbitnya matahari sampai kepada terbenam. Engkau sudah membawa kami di dalam pengalaman hidup yang baru senantiasa bersama dengan Tuhan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kami diperkenankan untuk kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu selalu baru, memberikan wawasan baru, dan memberikan dorongan bagi kami untuk terus mengasihi Engkau sampai Engkau datang kembali. Dalam Kristus biar pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu dan atas seluruh umat-Mu sidang pendengar sekaliannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak saudara kembali membaca. Mungkin saudara dan saya sudah membaca beberapa kali ayat ini, saudara. Namun kita percaya bahwa firman Tuhan selalu memberikan kita dorongan untuk kita lebih dalam lagi mengenal firman Tuhan. Baik, kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sampai ke-49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saya sudah mengulas ayat ini beberapa kali dalam sudut pandang perenungan firman Tuhan yang berbeda. Berkat-berkat firman Tuhan selalu kita dapatkan baru. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan ini. Memilih dasar. Tuhan berikan kita hikmat pengertian, ya, untuk kita memahami firman Tuhan, bahwa di dalam ajaran Kristus kita harus mengerti sampai ke paling dalam dari ajaran itu, yang paling mendasar. Nah, Kristus mengajarkan bahwa satu-satunya landasan yang kokoh untuk bertahan hidup, ya, dapat ditemukan di dalam pengajarannya. Untuk bisa bertahan hidup dalam kehidupan yang tetap, yang kokoh dikatakan tadi, adalah ada di dalam pengajaran Kristus, tinggal di dalam kebenaran Kristus. Ayat 46. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kekristenan tidak berhenti kepada ritual semata. Ritual itu baik. Peribadatan setiap hari kita lakukan itu baik. Kita memuji, menyerukan nama Tuhan. Kita memanggil nama Tuhan. Kita memuja nama Tuhan. Menyembahnya dengan luar biasa. Baik. Tapi tidak berhenti hanya pada ritual semata. Ada begitu banyak pengimplementasian firman Tuhan dalam aspek-aspek kehidupan kita. Tidak berhenti pada ranah peribadatan di gedung-gedung tempat kita beribadah, di rumah-rumah ibadah. Yang kemudian ayat yang ke-47. Setiap orang yang datang kepadaku mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Setiap orang percaya Bapak Ibu Saudara harus berpadanan sama persis dengan yang diterima dan dipelajari. Itu kehidupan. Karena kehidupan adalah sesuatu surat yang terbuka dari firman Allah. Maka ada persesuaian. Sehingga apa yang diterima, dipelajari dapat dilakukan, dapat diterapkan, ya, sesuai dengan apa yang dia mengerti, apa yang dia pahami, ya, itu yang diperlakukan. Jadi ketika kebenaran yang kita terima dalam pengajaran, kita tidak memperlakukan itu sebagai sebuah landasan kita bertindak, landasan kita beribadah, landasan kita bergaul, landasan kita hidup dalam keseharian kita, sosial kita di masyarakat, itu tidak akan berarti apa-apa. Ayat yang ke-48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah.
Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, perhatikan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Pemilihan dasar akan menentukan sebuah pengalaman kehidupan seseorang. Kehidupan kekristenan akan mudah sekali digoyahkan, akan mudah sekali kecewa, akan mudah sekali mundur, akan mudah sekali tidak setia, tidak taat, tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Jikalau kita salah memilih dasar, perhatikan, untuk dapat bertahan sebagai orang percaya yang kokoh di hari-hari terakhir ini sebelum tiba ujian atau hujan besar, banjir bandang, masalah yang sulit sukar menjelang kedatangan Tuhan, perhatikan, berupa persoalan-persoalan, adalah kita harus berusaha melakukan firman Tuhan yang sudah didengar. Ini baru terjadi kesesuaian. Dengan apa? Dengan berusaha menggali dalam-dalam, menggali dasarnya dalam-dalam, untuk meletakkan kebenaran yang kita percayai. Yesus adalah kebenaran yang telah membebaskan kita, kebenaran yang akan memberikan kita semangat untuk bertahan hidup di hari-hari ini sebelum datangnya kesulitan, kesukaran, sebelum datangnya masalah-masalah yang besar, banjir bandang, hujan yang turun dari atas karena perbukitan tiada pohon, gundul. Hujan itu akan turun, mengalir dengan deras, melanda daerah yang dapat dilandanya. Maka bangunan-bangunan yang kokoh, yang sudah menggali dasarnya dengan baik, meletakkan dasar itu dengan baik, dia sudah berusaha melakukan itu. Apa yang dia percaya, dia yakin dia lakukan, maka dia tidak perlu ragu lagi. Iman yang kokoh adalah iman yang sudah melewati proses ini. Iman itu berproses, iman itu berusaha, iman itu bertindak, menggali dalam-dalam. Kebenaran yang kita terima tidak akan menolong kita sepanjang itu hanya kita simpan menjadi perbendaharaan pikiran kita. Disimpan, dikumpulkan, tapi tidak dilakukan. Menggali itu sama dengan melakukan. Menggali dasarnya dalam-dalam itu sama dengan melakukan. Ayat 49 yang terakhir. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataan tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakan. Topik kita hari ini adalah memilih dasar. Yang terdahulu tentang ayat ini pernah saya sampaikan, tapi kita tidak sedang berbicara memilih dasar. Tapi saat ini sedang berbicara memilih dasar. Nah, saya tidak berbicara tentang kerusakan-kerusakan yang hebat yang ditimbulkan. Berarti di sini memilih hidup melakukan apa yang benar itu menjadi dasar. Memilih hidup melakukan apa yang benar. Ketika kita memilih melakukan apa yang tidak sesuai, kita malas menggali dasar, karena kita salah memilih, salah memilih. Kita memilih menggali dasar, dengan benar, dengan menggalinya dalam-dalam, itulah kesesuaian. Tapi ketika kita memilih untuk tidak lagi mau bersusah payah untuk menggalinya dalam-dalam, kita sudah malas merenungkan firman Tuhan, apalagi melakukannya. Kita anggap itu merugikan waktu kita, merugikan mungkin ekonomi kita, merugikan mungkin harta benda kita, milik kita. Itu tidak akan mungkin, karena masalah pasti datang. Banjir bandang pasti datang melanda setiap rumah, baik yang didirikan dengan kokoh maupun yang didirikan tidak kokoh, sama-sama dilanda. Peringatan ini penting, saudaraku, karena salah memilih dasar itu bisa membahayakan. Keengganan menggali lebih dalam untuk dasar yang baik, yaitu percaya iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ini bisa berbahaya bagi kita. Jadi kemalasan untuk melakukan firman Tuhan, kemalasan untuk mau mengerti lebih dalam dan kemudian melakukan, adalah membahayakan bagi kita secara pribadi, bukan bagi orang lain. Pertama bagi kita pribadi. Seringkali kita dengar bahwa ketika kita tidak tertib memang akan menyulitkan banyak orang. Ketika dalam satu keluarga ada yang hidup tidak benar, hidup tidak tertib, pasti akan timbul masalah, saudara. Jadi bukan kita saja yang akan mengalami masalah,
orang-orang lain pun yang tidak tahu apa-apa bisa kena masalah, saudara. Mari hiduplah bersesuaian dengan firman Allah. Akhirnya apa yang menjadi begitu penting dari hari-hari belakangan ini mengenai firman yang kita pelajari ini, saudara, di sini ya bukan sekedar kita asik mendengar firman Tuhan, menghibur kita firman itu, menolong kita sepertinya. Ya waktu kita dengar firman Tuhan, wah ini firman ini menolong saya, wah firman ini menghibur saya. Tapi lepas dari itu, kita kemudian kembali ke dalam persoalan kita. Kalau kita nggak menemukan apa, bukan seperti saudaraku. Tapi kita kemudian mau melakukan, mau mentaati. Ini penting. Nggak cuma sekedar kita asik, senang mendengar firman Tuhan. Kita suka sekali mendengar firman Tuhan. Khotbah-khotbah firman Tuhan. Mungkin sudah setiap hari bisa buka ya. Di berbagai channel ya. Saudara bisa buka firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Tapi itu saja tidak cukup, saudara. Tanpa dilakukan ya, tanpa dimengerti dan dilakukan, itu akan menolong kita manakala hujan, banjir bandang, masalah, persoalan melanda. Kita akan roboh ya, kita tidak akan kokoh berdiri menghadapi masalah kita. Orang yang mendengar dan tidak menuruti sama bodohnya dengan yang membangun dan malas menggali dasarnya, saudara ya. Namun yang mendengar dan mentaatinya sama amannya di masa hari penghakiman kelak. Jadi pelajaran penting. Ketika kita berhikmat, kita setia dengan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita setia belajar menggali lebih dalam setiap malam, setiap minggu, setiap saat, dan kemudian kita melakukannya. Kita menjadi orang-orang yang betul-betul aman dalam menghadapi hari penghakiman Tuhan yang akan datang. Dunia ini akan dihakimi, saudara. Mari, agar kita tidak turut dihakimi bersama dengan dunia ini, mari kita hidup bersesuaian dengan firman Allah. Memilih dasar yang benar, itu menjadi sangat penting bagi kita. Tuhan mengasihi kita. Selamat malam, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah Hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman yang memberikan kekuatan bagi kami. Berkati umat-Mu semuanya, tua muda besar kecil, para janda, para duda, para lansia, Tuhan berkati. Mereka yang hidup dalam pergumulan saat ini, di masa tua mereka, berikan kekuatan kesehatan dalam proses penyembuhan, dalam proses terapi di masa tua mereka, Tuhan pulihkan. Yang masih dalam proses penyembuhan masa sakit juga, Tuhan menolong, menjamah, menyembuhkan. Keluarga-keluarga, para lansia, janda, duda ini Tuhan membutuhkan ekonomi keuangan juga dalam usaha mereka, dalam berdagang mereka, mungkin di rumah. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Para suami istri berikan keharmonisan, mudahkan setiap rezeki mereka. Kesehatan, umur panjang dalam membesarkan anak-anak. Boleh menyaksikan ketika kami semua hidup benar, hidup taat, hidup menuruti firman Tuhan, hidup setia melakukan firman Tuhan, dipastikan kami aman jelang hari penghakiman Tuhan. Bahkan ketika masalah, banjir bandang, persoalan datang, kami tetap kokoh karena kami taat dan setia di dalam Tuhan. Mari Tuhan perlihatkan ini kepada kami. Malam hari ini kami sudah diajar dengan singkat oleh firman ini. Namun apalah artinya belajar malam ini tanpa kami mau merenungkan dan melakukannya. Kami akan menghadapi masalah yang sangat besar dalam kehidupan kami, yaitu persoalan yang akan melanda, sama seperti banjir bandang yang akan melanda rumah yang sama-sama membangun, namun memilih dasar yang berbeda-beda. Namun kami boleh beroleh hikmat Tuhan, memilih dasar dan menggalinya dalam-dalam untuk melestarikan apa yang kami yakini itu, sehingga kami tetap kokoh, tidak tergoyahkan manakala itu harus terjadi melanda kami. Kami tetap baik-baik saja, kami tetap diberkati Tuhan dengan kekuatan sukacita, damai sejahtera, dan kegembiraan di dalam Tuhan. Berkati mudahkan ekonomi setiap suami, istri, rumah tangga, anak-anak sebagai buah nikah. Berikan juga pertumbuhan, pendidikan yang baik, perjodohan. Bahkan anak-anak yang dalam pergumulan, momongan, dalam program momongan, kiranya Tuhan memberkati setiap rumah tangga. Ibu-ibu muda ini, bapak-bapak muda ini boleh diberkati Tuhan dalam rumah tangga mereka. Ajar mereka takut Tuhan di masa muda sebagai suami-suami istri, sehingga ketika anak-anak mereka lahir, mereka menjadi contoh teladan bagi anak-anak mereka. Kami percaya Tuhan punya maksud bagi mereka. Berkati kehidupan mereka semua. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang membutuhkan perjodohan, berikan perjodohan. Proses renovasi pekerjaan Tuhan juga masih berjalan. Berkat Tuhan mengalir terus mengalir sampai sempurna renovasi ini. Kami percaya Engkau belum berhenti mengirimkan berkat-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati organisasi kami Tuhan, berkati rencana kegiatan kami Natal jelang Desember ini Tuhan berkati. Berkati pemerintahan kami jelang pileg
juga pilpres mendatang. Tuhan, berikan keamanan di negeri ini, jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia, Injil Tuhan bebas diberitakan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa kiranya boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Anak-anakmu yang boleh dari pekerjaan, dari pekerjaan, dari kuliah mungkin, tibakan di rumah dengan selamat, kumpulkan untuk melewati malam hari ini, bahwa kami melewatinya, dan Tuhan sudah menyiapkan umur yang diperpanjang dan berkat-berkat yang sudah diperbarui. Tuhan Yesus dipermuliakan. Pertemukan kami dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah tapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh-Nya yang kudus, menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar. Maranatha, Tuhan jemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.